Dalam video kali ini kita akan membahas mengenai word frequency query. Dalam hal ini kita akan menganalisis kata apa yang sering muncul dalam teks atau dalam code atau dalam case yang telah kita buat. Nah, beberapa hal yang bisa kita lakukan dalam word frequency query ini, yang pertama adalah mengidentifikasi possible topik. Jadi apa yang bisa kita bahas saat pertama kali kita mendapat misalkan 10 jurnal. Nah, dari 10 file itu apa sih yang sering dibahas dalam kata-kata yang sering dibahas. Nah, kemudian yang kedua adalah menganalisis uh, kata yang sering muncul atau yang sering disebutkan dalam case tersebut atau demografi yang khusus. Misalkan bagi petani, bagi petani perubahan iklim itu apa sih yang misalkan yang sering diucapkan atau yang sering dibahas, atau misalkan di Twitter apa sih yang sering dibahas ketika membicarakan climate change. Atau yang ketiga adalah untuk mencari kata khusus yang biasanya ada dalam teks. Misalkan dalam hal ini kita ingin mengetahui polutan. Nah, polutan itu nanti apakah lebih banyak membahas mengenai polutan di air atau di udara atau di panas gitu. Itu adalah beberapa tujuan dari penggunaan fungsi word frequency query. Baik, kita akan langsung praktik bagaimana kita dapat melakukan word frequency query. Kita masuk ke dalam Explore, kemudian kita pilih word frequency. Nah, di sini akan muncul tab baru. Nah, di sini kita akan mendesain apa yang kita ingin ketahui. Misalkan kita akan ingin mengetahui bagaimana topik mengenai lingkungan yang dibahas di Twitter. Jadi kita pilih mengenai food natural environment. Nah, kemudian kita akan memilih case di Twitter. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini ada yang namanya grouping. Jadi di grouping ini kita bisa memilih apakah harus sama, misalkan karena di dalam bahasa ini misalkan talk, talking, talk itu MPFO akan membedakan. Nah, kalau kita pilih stem word, talking, talks, talk, dan lain-lain itu akan dianggap sama. Jadi talk. Kemudian sinonimnya, misalkan talking, speech, dan lain-lain, itu dianggap sama. Kemudian ini kalau misalkan ada kata khusus, jadi hanya kata-kata khusus saja. Kemudian ada yang menggeneralisasi, jadi talk, kemudian speech, nah itu dianggap sebagai satu kata. Itu mengenai komunikasi. Nah, kita pilih, nah kita dalam praktikan ini kita akan memilih frame word. Nah, di sini juga kita melihat display words, jadi ada berapa banyak kata yang kita ingin analisis. Misalkan kita cukup 50 saja, 50 kata yang paling sering
dibicarakan di Twitter. Kemudian kita pilih dari talk, misalkan di sini talk. Nah, kita NVivo akan memotong seberapa panjang dari talk itu, misalkan dari talk ke kiri 2 kata, ke kanannya 1 kata. Itu yang akan berpengaruh nanti ketika kita akan menyeting minimum slide. Nah, setelah kita selesai mendesain query-nya, kita klik Run Query. Nah, ini adalah kata-kata yang muncul atau yang sering dibahas di Twitter. Nah, ini misalkan waters, nah, itu dianggap sama water. Nah, setelah ini misalkan kita ingin melihatnya itu dalam sebuah gambar food cloud. Kita bisa lihat di sini bahwa di Twitter kata waters itu yang paling sering muncul, yang sering paling dibahas. Ya, tapi di sini misalkan ada kata just. Just ini misalkan tidak begitu penting untuk dianalisis. Nah, kita bisa keluarkan. Jadi tidak dianggap penting. Misalkan kita di sini atau like, kita akan keluarkan untuk dianalisis. Remove. Kemudian misalkan kita tadi match. Kita just supaya terlihat. Nah, okay. Ini karena masih ada, kita klik Run Query lagi. Nah, setelah ini just kemudian match live itu tidak masuk dalam analisis selanjutnya. Selain itu, kita juga bisa melihat kata-kata yang setelah atau sebelumnya, misalkan dari kata-kata tersebut, misalkan fiskal. Selain itu kita bisa membuat hasil dari analisis ini menjadi code atau nah, setelah itu kita membuat code mengenai tadi develop. Itu adalah beberapa fungsi. Baik, tadi adalah beberapa fungsi dari word frequency query. Jadi kita bisa tahu kata-kata yang sering diucapkan atau yang sering ada di sebuah teks, sehingga kita bisa tahu gambaran kata atau topik apa yang topik utama yang dibicarakan dalam suatu teks, atau bisa juga kita ingin mengetahui apa yang dibahas di suatu kelompok atau misalkan di suatu tempat. Dan tadi dalam praktik kita membahas apa yang sering dibahas di Twitter mengenai lingkungan. Nah, itu adalah beberapa tujuan atau beberapa fungsi dari word frequency scan.